Selamat pagi semuanya anak didik saya, kelas 10 SMA Van Dunhoven. Saya harap kabarnya pagi hari ini kamu tetap sehat-sehat dan semangat dalam belajar. Adapun pelajaran kita pagi hari ini yaitu mengenai pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Nah, tujuan pembelajaran kita, siswa dapat mengetahui bagaimana pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai sejarah virus, ditemukannya virus, kemudian sifat-sifat virus, bagaimana bentuk daripada virus. Jadi sekarang kita belajar juga mengenai bagaimana sebenarnya untuk mencegah dan mengobati infeksi virus. Nah, penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan jamur. Beberapa penyakit infeksi yang banyak dan yang berbahaya adalah diare, demam berdarah, SARS, flu burung, flu Singapura, hepatitis, AIDS, polio, rabies, dan Stephen Johnson syndrome. Dan sekarang juga yang lagi marak yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Ya. Beberapa tips untuk mencegah penyakit infeksi itu antara lain: pertama, jauhi penderita penyakit yang mudah menular seperti flu. Ya, penyakit yang mudah menular bisa saja juga seperti perantara seperti DBD. Ya, perantaranya adalah nyamuk kan. Kemudian seperti hepatitis atau penyakit AIDS yang perantaranya melalui darah. Itu bisa kita hindari ya. Nah, kita jauhi. Contohnya kalau hepatitis itu janganlah saling menggunakan sikat gigi yang bersamaan atau jarum suntik dan yang lain sebagainya yang memungkinkan kita kontak darah dengan mereka. Bisa juga menghindarinya ini dengan cara memakai atau menggunakan masker ya. Oke, yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Jadi sebaiknya apabila kamu sebelum dan sesudah masuk sekolah, silakanlah kamu cuci tangannya terlebih dahulu, atau kamu ketika di rumah pun sering-seringlah melakukan cuci tangan ya. Kemudian yang ketiga, memutuskan siklus nyamuk demam berdarah dengan 4M: menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan anti nyamuk. Jadi menguras artinya minimal dalam sekali dalam seminggu bak mandi atau tempat air di rumahmu sebaiknya kamu kuras. Kemudian menutup, ya tempat air itu juga sebaiknya kamu tutup supaya jangan bisa nyamuk berkembang biak di dalamnya ya. Kemudian mengubur, kalau ada tempat atau sampah yang bisa menampung air, sebaiknya itu kamu kuburkan. Kemudian menggunakan anti nyamuk ya, bebas sebenarnya anti nyamuk saja, apa saja yang kamu pergunakan. Kemudian yang keempat, hindari dengan binatang yang mungkin membawa penyakit. Ya, binatang yang banyak yang mungkin membawa penyakit seperti contohnya ayam ya. Unggas ini pada umumnya bisa membawakan penyakit flu burung kepada kita. Jadi sebaiknya dihindari lah. Atau hewan lain seperti anjing kan bisa juga mengakibatkan penyakit rabies. Jadi sebenarnya bisa kita pelihara tetapi hewan yang kita pelihara ini ya harus kita jaga. Seperti kalau anjing itu berarti sudah kita suntik rabies. Kalau hewan unggas itu seperti burung atau ayam, ya sudah kita pastikan kita suntikkan disinfektan ke sekitarnya. Kemudian yang kelima, jaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan ya. Jangan seperti itu tadi,
sering-seringlah kita bersihkan kandangnya, kita suntikkan desinfektan kandangnya agar semua bakteri atau virus itu menghilang ya. Kemudian yang keenam, masak dan sajikan makanan yang aman. Ya, usahakan makanan itu betul-betul matang, karena pada umumnya kalau makanan dimasak di 100 derajat Celcius, maka bakteri ataupun virus itu akan mati ya. Artinya bakteri atau virus tidak bisa hidup di dalam suhu 100 derajat Celcius. Kemudian yang ketujuh, pastikan Anda sudah semua mendapatkan imunisasi. Ya, ini bisa sebenarnya kamu tanyakan kepada orang tua, karena pada umumnya imunisasi itu dilakukan pada saat kamu bayi. Ada juga sebenarnya imunisasi ketika kamu SD yang disuntikkan di daerah tangannya di sini kan. Ada polio lanjutannya seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan, makanlah makanan yang kaya antioksidan dan multivitamin A, C dan E. Ya, banyak sebenarnya makanan yang kaya dengan antioksidan pada umumnya ini dari sayur-sayuran seperti selada ya. Sayur selada itu merupakan antioksidan ya, atau buncis juga antioksidan. Kemudian kalau vitamin A ya bayam, wortel kan banyak kamu tahu ya. Vitamin C ya buah-buahan. Begitu juga dengan vitamin E, itu buah-buahan yang mengandung serat seperti buah pisang, itu di kulitnya, tapi kulit bagian dalam ya, bukan bagian luar juga, itu mengandung serat. Oke, yang ke-9, jika Anda berobat, pastikan semua jarum suntik, alat infus atau alat yang lain di rumah sakit itu steril. Bisa saja juga handuk atau spray rumah sakit kan, itu kan bisa membawakan penyakit. Kalau handuk itu bisa membawa penyakit herpes ya, atau penyakit yang lain yang bisa menular ya. Jarum suntik itu juga usahakan kalau misalnya jarum suntiknya bekas, tolonglah kepada perawat atau dokter itu supaya menggantikannya. Begitu juga dengan alat infusnya. Kemudian yang ke-10, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya, kalau kita menjaga lingkungan sekitar, maka bakteri atau virus atau yang lain atau jamur maka tidak akan bisa berkembang biak dengan baik di situ ya. Maka kita akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur itu. Ya baik, demikianlah pelajaran kita bagaimana cara pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Nah, minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Materi kita dimulai dari ruang lingkup biologi, itu mulai dari metode ilmiah sampai ke virus ini. Jadi silakanlah kamu belajar dengan baik agar materinya bisa kamu dapat dan mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian untuk pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih.